Om Swastiastu, salam harmoni. Baik yang terhormat Ibu Niputro Sri Ratna Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah modul ajar biologi pada fase F kelas 11 yaitu pada materi sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan penyusunan dari modul ajar ini adalah tentunya nanti kita sebagai seorang guru, modul ajar ini merupakan sebuah panduan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, relevan. Kemudian dapat juga memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan itu akan dapat mendorong keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, modul ajar ini juga menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, modul ini disusun berdasarkan identifikasi karakteristik murid, yaitu meliputi pengetahuan awal. Murid telah mengenal organ-organ pencernaan secara umum dari pembelajaran yang sebelumnya, namun masih perlu mendalam mengenai hubungan, struktur, dan fungsi dari organ pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai minat murid, di mana minat murid ini tentunya sangat beragam, mulai dari isu kesehatan, kebiasaan makan, hingga pembelajaran yang berbasis media visual maupun aktivitas yang kreatif. Kemudian latar belakang, tentunya murid itu memiliki latar belakang pedesaan ataupun perkotaan yang berbeda, sehingga pengalaman belajar terkait pola makan dan gangguan pencernaan itu juga akan bervariasi. Kemudian ada kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini eh, beragam, jadi saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya diferensiasi produk. Nah, dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar di masing-masing murid, maka produk yang dihasilkan setiap murid itu akan berbeda-beda, tapi tetap mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan karena setiap murid itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda untuk memahami, mengolah, mengekspresikan pengetahuannya. Nah, apabila pembelajaran yang akan saya lakukan itu hanya disajikan dalam satu bentuk saja, maka potensi siswa akan eh, tidak berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu, saya menyediakan berbagai pilihan sebuah lembar kerja murid yang berbasis berdiferensiasi produk, yaitu berupa visual dengan membuat poster dan infografis, auditori dengan membuat lirik lagu, kinestetik dengan model organ dari plastisin untuk mengakomodasi kebutuhan belajar dari setiap murid. Kemudian adapun di sini materi yang dibelajarkan itu mengenai pengertian dan fungsi pencernaan, kemudian struktur dan fungsi organ-organ pencernaan, pencernaan mekanik dan kimiawi, kemudian hubungan struktur organ dengan fungsinya dan juga gangguan dan penyakit sistem pencernaan serta upaya pencegahannya. Nah, penyusunan materi ini tentunya disusun dengan tingkat kesulitan yang bertahap, mulai dari pengenalan hingga analisis masalah yang kontekstual dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian adapun profil lulusannya ada 8 dimensi, di mana yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini diwujudkan melalui kegiatan pembukaan dan penutup berupa doa, serta penanaman rasa syukur atas sistem tubuh manusia sebagai ciptaan dari Tuhan. Kemudian ada keluargaan, ini dapat dikembangkan melalui sikap yang saling menghargai pendapat dalam melakukan diskusi kelompok atau presentasi dan dapat mematuhi peraturan dan tata tertib dalam pembelajaran. Kemudian kreativitas di mana dikembangkan melalui proyek yang berdiferensiasi di mana murid bebas memilih dan mengembangkan produk pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian ada kemandirian, di mana kemandirian ini dapat dilatih melalui kegiatan yang mengakses sumber belajar secara mandiri, mengelola waktu pengerjaan proyek, serta mengerjakan sebuah evaluasi secara individual. Kemudian komunikasi ini dikembangkan melalui presentasi hasil diskusi dan proyek, serta kegiatan sesi tanya jawab yang dapat melatih
murid itu menyampaikan ide secara benar, runtun, dan juga ilmiah. Kemudian di kesehatan ini ditanamkan melalui pemahaman konsepnya dari sistem pencernaan dan penerapannya dalam kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Kemudian kolaborasi ini dikembangkan melalui kerja kelompok dalam diskusi, perencanaan proyek, dan juga penyusunan produk pembelajaran secara bersama-sama. Dan yang terakhir, penalaran kritis, di mana penalaran kritis ini dilatih melalui analisis kasus yang kontekstual, pengkajian hubungan struktur dan fungsi organ, serta evaluasi permasalahan sistem pencernaan. Kemudian ada target muridnya. Target murid ini menggunakan murid reguler atau murid umum kelas 11. Nah, model pembelajaran yang digunakan, pada modul ini menggunakan dua model pembelajaran yang saling terintegrasi tentunya, yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning pada pertemuan yang pertama, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang kontekstual terkait penalaran kritis serta membangun pemahaman konsep dasar. Yang kedua, pada pertemuan yang kedua itu menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi murid mengaplikasikan pemahaman konsepnya itu melalui pembuatan produk pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran, modul ini memacu pada capaian pembelajaran pada fase F, yaitu khususnya pada kemampuan murid untuk menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ dalam sistem organ manusia dan mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya itu diharapkan agar murid mampu menganalisis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan manusia, kemudian menghubungkan struktur organ dengan fungsinya dalam proses pencernaan makanan, kemudian menguraikan informasi dari berbagai sumber secara kritis dan dapat eh, menyajikan atau menciptakan sebuah bentuk karya yang kreatif dan juga komunikatif melalui produk yang akan nanti dihasilkan. Tentunya topik pembelajarannya ini yang dirancang itu eh, dia menjawab tujuan dari pembelajarannya. Nah, modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi dan metodenya itu diskusi kelompok, studi kasus, dan juga presentasi dan tanya jawab. Adapun kemitraan dari pembelajaran pada modul ini itu didukung oleh guru dari bidang studi lain dan juga orang tua murid. Guru dari bidang studi lain itu mencakup guru kimia, kemudian ada guru matematika, dan ada juga guru informatika mungkin yang dapat mendukung pemanfaatan media digital serta dapat membantu penyusunan produk pembelajaran yang berbasis teknologi seperti membuat poster atau infografis nanti. Sementara orang tua murid itu akan dilibatkan secara tidak langsung dalam mendampingi murid selama proses pengerjaan proyek nantinya, khususnya dalam memberikan dukungan, membantu menyediakan bahan yang sederhana yang diperlukan oleh anak-anaknya atau muridnya, kemudian menumbuhkan kebiasaan hidup sehat yang berkaitan dengan sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian eh, lingkungan belajar pada modul ini itu disusun pada ada ruang fisik itu dapat berupa kelas yang diatur untuk melakukan kegiatan diskusi. Kemudian ada ruang virtual, misalnya platform Google Site yang sudah saya rancang sebelumnya, itu untuk melaksanakan kegiatan em, diskusi dan penerimaan materi, karena di Google Site ini sudah terdapat sudah terdapat eh, materi video pembelajaran dan juga LKM. Di sini juga sudah terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, tes gaya belajar, dan juga evaluasi. Kemudian, next ke pengalaman belajar. Nah, pada pertemuan pertama ini itu menggunakan
eh, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana fokus pertemuan pertama ini adalah menganalisis masalah dari sistem pencernaan. Nah, pembelajaran ini akan diawali dengan persepsi materi dan juga tes diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Tes diagnostik kognitif ini akan dilaksanakan secara langsung dengan tanya jawab kepada siswa. Kemudian tes diagnostik non-kognitif ini akan saya arahkan untuk melakukan tes gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nanti akan keluar hasilnya apa gaya belajar siswa tersebut. Misalnya kinestetik. Nah, nanti akan ada tindak lanjutnya pada di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian tentunya pembelajaran ini sesuai dengan Sinta PBL, di mana pembelajaran diawali dengan memberikan kasus yang kontekstual, yaitu seorang remaja yang mengalami eh, sakit perut akibat konsumsi makanan yang cepat saji. Nah, tentunya dari kasus ini, murid akan diajak untuk mengidentifikasi organ pencernaan yang terlibat, menganalisis hubungan dan struktur dari fungsi organ, mengaitkan kebiasaan makan dan dengan dengan kesehatan pencernaan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu akan melaksanakan tes merencanakan proyek berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tadi sudah di awal sudah melaksanakan tes gaya belajar, kemudian di akhir pembelajaran yang pada pertemuan yang pertama ini itu akan guru dan murid itu akan mulai merencanakan proyek berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian tentunya pada penutup itu guru akan mengajak untuk merefleksikan apa pemahaman baru yang diperoleh dari materi sistem pencernaan ini, kemudian tindak lanjutnya untuk penyelesaian proyek pada pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini itu akan fokus pada presentasi hasil proyek dengan model pembelajaran project based learning. Kemudian siswa murid akan mempresentasikan karyanya mereka masing-masing. Nah, pada Google Site tadi eh, sudah dapat diakses LKM-nya, sebuah produk yang akan dihasilkan oleh murid. Nah, ini misalnya pada murid yang dengan gaya belajar auditori itu akan membuat sebuah lirik lagu, di mana produk yang akan dihasilkan itu adalah sebuah lirik lagu yang edukatif dan juga rekaman dari suara lagu. Dan nanti pada pertemuan yang kedua ini dia akan menyanyikan lagu tersebut. Kemudian ada juga pada gaya belajar yang kinestetik, ini LKM-nya murid yang dengan gaya belajar kinestetik itu akan membuat sebuah model rancangan 3D sistem pencernaan dengan menggunakan plastisin, karton dasar, kemudian label dari organ. Itu dengan produk yang akan dihasilkan itu berupa model 3D sistem pencernaan manusia dari plastisin yang disusun sesuai dengan urutan letaknya dan juga menyertakan pesan edukatif yang tertulis tentang pola makan sehat dan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir pada gaya belajar visual itu akan membuat sebuah poster atau infografis mengenai perjalanan makanan ke tubuh, gitu. Jadi eh, itu dapat menggunakan media Canva, PowerPoint, Google Slide atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, adapun produk yang dihasilkan atau dikumpulkan nanti itu adalah sebuah poster atau infografis secara digital mengenai sistem pencernaan manusia dan dapat juga hasil print out dari poster yang dicetak. Kemudian
tentunya nanti di kegiatan presentasi itu, setiap kelompok itu wajib mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memperkuat pemahaman pendalaman materi dari siswa. Kemudian di terakhir tentunya eh, perlu melakukan refleksi dan mengajak murid refleksi apa pemahaman yang baru, kemudian apakah dengan pembelajaran yang berbasis proyek ini dapat membantu pemahaman dari materi yang sudah dipelajari seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai asesmen, asesmen awal pembelajaran atau diagnostik sudah dilakukan di awal pembelajaran pada pertemuan pertama dengan model pembelajaran PBL tadi. Ini kisi-kisinya itu dengan soal, ada 5 soal. Jadi dari soal ini itu ada rubrik penilaiannya, penskorannya, nanti akan diketahui sebagai seberapa pemahaman dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian pada tes diagnostik non-kognitif itu akan mengetahui gaya belajar dari murid yang sudah tadi saya sampaikan pada tes gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar pada siswa tersebut dan dapat dikelompokkan untuk project based learning pada pertemuan yang kedua nanti. Kemudian asesmen proses pembelajaran atau asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu dapat melalui observasi saat diskusi, kemudian presentasi kelompok, dan juga dapat menilai dari partisipasi murid. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen akhir pembelajaran atau asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini dapat berupa penilaian produk yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Itu ada yang visual, kinestetik, dan juga auditori. Nah, untuk eh, penilaiannya itu sama, bagaimana informasi yang disajikan, kemudian ketepatan dan eh, keterkaitan, kejelasan, serta kreativitas dari masing-masing produk. Dan juga tidak lupa melihat apakah produk tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian di akhir kita akan dilaksanakan ulangan harian melalui Google Form yang dapat diakses di Google Site di sini pada bagian evaluasi. Sini akan ada ulangan harian yang dapat diakses. Di sini langsung akan muncul nilai dan benar salahnya. Jadi siswa akan langsung mendapat mengetahui sedalam mana pemahaman mereka. Baik, cukup sekian pembelajaran yang eh, presentasi dari modul ajar yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.